Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Jadi Bung Hensa tadi saya tanyakan, benarkah logika itu? Kalau nggak ada partai-partai ini 13,7 juta sekian suara rakyat ya jadi sia-sia gitu? Atau ada logika lain? Ya sebetulnya kalau mereka pemilih loyal, kalau partai-partai ini nggak ada ya jadi sia-sia gitu kan. Ya bisa menambah angka golput juga nantinya. Potensial untuk menambah. Ya potensial golput. Dan kalau Anda golput, ini pemirsa TVRI, saya ingatkan kalau Anda golput tidak menggunakan suaranya, ini suaranya bisa dipakai orang jahat tuh. Jadi artinya bisa dipakai penjahat demokrasi menyalurkan suara Anda yang tidak dipakai itu untuk suara lain yang sebetulnya bukan buat dia juga gitu. Jadi sebaiknya jangan golput. Nah, gunakan suara Anda. Nah, ini yang tadi ya. Jadi maksud saya potensi itu ada. Jadi sebetulnya sih kita kan sudah punya pengalaman partai politiknya banyak banget. Ya. Terus secara dulu alamiah, ada sempat 46 partai ya, gitu. secara alamiah akhirnya jadi sedikit juga. Gitu. Jadi menurut saya itu adalah kehendak rakyat juga nantinya yang bisa menentukan partai-partai mana saja yang bisa berlaga gitu. Ini kan ada fluktuasinya kok. PBB merasakan lah. Pernah di atas, di bawah, sekarang lagi perlahan naik lagi gitu. Perindo terbentuk langsung di atas gitu ya, tapi sedikit lagi mau masuk gitu. PKP juga muter-muter begitu, Garuda juga yang baru dapat beberapa tapi gagal di beberapa itu. Jadi maksud saya rakyat juga paham juga gitu bahwa kalau si partai politik ini akhirnya tidak bisa menyuarakan suara saya, ya akhirnya memang terbengkalai begitu saja. Gitu. Kita ke poin partai-partai yang ada saat ini, partai-partai non-parlemen ini dalam konteks menyuarakan suara rakyat yang memilih mereka, 13,7 juta suara rakyat, sekitar demikian jumlahnya. Saya mau dari Pak Syahrul untuk bisa menegaskan kepada kami semua, Bung Hensat, jadi PKP melakukan apa? Apa yang membuat PKP berbeda dengan partai-partai lain sehingga minimal kemarin yang pilih PKP tetap memilih PKP atau ada para pemilih-pemilih lain yang milih partai lain kemudian juga jadi pilih PKP. Apa yang ditawarkan sama PKP untuk menguatkan iklim demokrasi kita? Gimana tadi? Ya. Nah, ini kan ada suara nih, 13,7 juta jiwa. Juta jiwa betul-betul. Hitungannya kalau di KPU juta suara. Sudah ada. Nah, kan sekarang harus ada pembedanya. Ibaratnya Bung Hensat kalau jualan produk ya, kalau mungkin dalam partai politik adalah jualan program, platform gitu ya, kebijakan yang ditawarkan. Ini PKP mau nawarin apa nih ke rakyat di Indonesia? Ya, PKP ini kan memang sejarahnya sudah 23 tahun. Oh, berdiri ya? Ini ya, berarti ini kan bukan partai baru. Ya. Partai yang sudah lama dan digagas oleh pendahulu-pendahulu beliau-beliau dari ABRI dulu ya, TNI ya, TNI Polri. Nah, artinya kita di situ tagline kita partai pejuang. Dulu kita berjuang untuk memerdekakan negara. Sekarang kita berjuang apa saja dalam rangka membangun negara ini. Jadi di situ pejuang petani, pejuang nelayan, pejuang milenial, semua kita ajak masyarakat untuk berjuang. Sehingga kita kalau umpama ada di parlemen dikasih kesempatan, kita akan membawa kepentingan masyarakat itu dalam rangka bagaimana membangun negara ini supaya kita betul-betul mencari kader pimpinan yang betul-betul profesional. Itu belum dilakukan sama partai-partai yang ada di parlemen saat ini menurut Pak Syahrul? Kenapa? Itu belum dilakukan sama partai-partai yang ada di parlemen saat ini? Ya intinya kita beda plafonnya, artinya sama saja. Kita ada betul, artinya seperti begini bahwa kita khususnya keluarga ABRI kita hanya pertama itu ada keluarga TNI Polri, ya keluarga nelayan. Kebetulan kita punya pimpinan itu adalah 3 periode memimpin HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Nah, bagaimana dengan adanya kalau umpama kita dikasih kesempatan, ini akan kita bawa misinya mereka. Setidak-tidaknya mewakili kepentingan dari setidak-tidaknya mewakili kepentingan rakyat tadi itu. Jadi artinya bahwa kita menampung semua aspirasi itu untuk bagaimana supaya mereka itu berpartisipasi di dalam bangsa penyelenggaraan negara dalam negara kita. Oke, Pak Afriansyah kalau dikasih jawab pertanyaan yang sama? Jadi intinya sekarang kan Partai Bulan Bintang ini identik dengan partai Islam. Ya.
Kemudian 2019 kita merubah paradigma sedikit. Jadi kita ini sekarang dengan perintah Ketua Umum Pak Yusril menjadi sebuah partai Islam keindonesiaan. Jadi di mana pengurus-pengurus Partai Bulan Bintang di hampir di daerah yang kita minoritas Muslim, itu pengurus-pengurusnya sekarang sudah Muslim, non-Muslim. Jadi seperti Papua, NTT, Sumatera Utara sebagian, Sulawesi Utara sebagian, kemudian daerah-daerah yang memang kayak Bali juga. Bali kan PBB agak sulit berkembang. Nah, kemudian kita merubah paradigma ini. Sekarang di Bali itu banyak pengurus-pengurus kita tuh dari itu apa pragmatis untuk pemenangan pemilu saja atau memang kemudian PBB punya apa namanya ini menjadi untuk partai yang untuk ke depan sebuah partai Islam keindonesiaan. Bagaimana Indonesia ini beragam kemajemukan suku bangsa dan agama. Jadi kita merepresentasikan Indonesia, ya, merepresentasikan Indonesia seperti dulu Masumi berdiri pada tahun 55 begitu, Mbak. Oke, berarti sekarang sudah lebih beragam. Ya. Dalam hal keterwakilan atau program ada pembeda dengan partai-partai lain kalau dari PBB? Ya, kita rasa intinya dalam melaksanakan program-program ini kan PBB terutama ya, sebuah partai yang dulu kata Pak Henry tadi sudah punya parlemen di DPR RI sampai dengan 2009, kemudian sampai sekarang kosong untuk DPR RI-nya. Kita dulu pada tahun 2099 sampai dengan 2009 itu bagaimana tokoh-tokoh PBB itu luar biasa, ya, walaupun tidak banyak tapi mewarnai. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah ya ketika diarahkan atau diajukan ke DPR ya, PBB selalu menjadi penyeimbang, selalu menjadi ya bagaimanapun kan parlemen ini kan fungsinya pengawas. Dan itu akan dilakukan kalau tetap punya akan kita kesempatan lakukan untuk ada kalau masuk ada ke parlemen. kesempatan kita masuk ke parlemen sebagai lembaga pengontrol, pengawas, ya kan, pengambil kebijakan, penganggaran dan semua yang bisa kita lakukan untuk bangsa. Setidaknya 3 fungsi anggaran, legislasi dan juga pengawasan ya. Betul. Kalau Bung Effendi dikasih pertanyaan yang sama? Ya, Partai Perindo sejak awal berdiri sampai sekarang kita konsisten dengan politik kesejahteraan ya. Itu yang kita gaungkan. Nggak ada di partai lain itu? Saya tidak berani bilang tidak ada. Ada Partai Keadilan Sejahtera kan ya? Tapi namanya beda dong. Beda. Kita mengusung politik kesejahteraan. Artinya platform kita adalah bagaimana rakyat tersejahterakan. Makanya itu terimplementasikan dengan program-program kita ya. Kalau Mbak sering lihat di jalan ada gerobak Perindo, ada perahu Perindo. Kita juga bantu untuk penggilingan padi Perindo, dan konsentrasi kita dari awal memang karena platform dari Ketua Umum juga di bidang ekonomi, jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil itu yang kita coba gaungkan dan kita konsisten itu sampai sekarang di daerah-daerah anggota-anggota DPRD kita selalu kita gaungkan bahwa mereka harus memperjuangkan UMKM. Dan kita fokus dalam hal itu, bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil. Nah, program-program itu yang terus kita kedepankan dan mudah-mudahan kita akan konsisten terus di politik kesejahteraan itu. Jadi saya pikir platform Perindo jelas ya. Dan itu belum dilakukan, semua hal yang tadi yang dilakukan belum dilakukan oleh partai-partai lain yang sudah ada di DPR? Atau yang mereka lakukan menurut Anda belum optimal atau seperti apa? Saya tidak berani menilai partai lain, tapi kita fokus pada partai kita sendiri. Kita akan terus konsisten menjalankan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil sebagai bagian dari politik kesejahteraan yang memang menjadi platform politik kesejahteraan. Ya. Oke, kalau Pak Abdullah, Partai Garuda bagaimana? Ya, Mbak Kris, ini sebenarnya pemanasannya bagi kami semua, bagi partai-partai koalisi. Ini sebenarnya pemanasan. Yang lain masih ikut soal masing-masing, terus kita fokus soal bagaimana menjaga agar partai ini, partai-partai yang ada di koalisi itu menjadi sesuatu ke depan, masuk jadi mengganti parlemen di masa. Nah, yang kedua sebenarnya poin pentingnya adalah kami mau ngasih tahu pada publik dan pada semua pihak ini siap bertaruh kembali di 2024. Ini bentuk mengkonsolidasikan diri dan melipat gandakan kekuatan di level paling bawah. Kami pada ya, mempunyai ada perubahan, ini ada perubahan yang lebih baik di level di semua tingkatan. Memiliki anggota DPR, dicek semua anggota DPR
perjuangan dan visi yang cukup kuat menjaga agar daerah itu jauh lebih baik dari sebelum. Perubahan-perubahan itu yang kita. Dan yang terakhir sebenarnya Mbak, kami ingin menyampaikan kepada semua pihak, Partai Garuda sendiri yang pada saat itu banyak yang memandang sebelah mata, ternyata kami nyalip di dukungan dan lolos verifikasi. Dan 2024 kami tidak akan memberikan kejutan, insya Allah lolos. Oke, insya Allah lolos ke parlemen. Ini suara Pak Abdullah sebenarnya putus-putus, tapi saya berharap di pesawat televisi Anda masih terdengar cukup jelas apa yang dijelaskan oleh Pak Abdullah. Jadi Bung Hensat, setelah mendengar narasi dari perwakilan partai-partai non-parlemen atau partai koalisi partai masa depan. Koalisi parlemen masa depan. Masih kita harus pakai dua nama itu karena masih digodok. Jadi menurut Anda cukupkah untuk membuat partai-partai ini menarik perhatian publik dan kemudian menjatuhkan pilihan atau mencoblos nanti di 2024? Atau ada hal lain yang mereka harus lakukan untuk bisa sama-sama memperjuangkan, sama-sama tujuannya semua partai sebenarnya untuk menyelenggarakan mewujudkan tujuan bernegara kita sebenarnya kan Bung Hensat? Nah kalau strategi saya rasa setiap partai sudah jago tuh. Karena kan mereka apalagi kayak PKP, PBB itu kan udah bertahun-tahun ya. Perindro kemarin hampir menang nih. Garuda betul tuh. Tadi orang sebelah mata di hasil survei kedai kopi awal-awal kok ada suaranya ini. Jadi pemilihnya ada gitu. Saya rasa sudah punya sendiri lah bagaimana mereka bisa mendapatkan suara. Dan saya yakin semua partai di koalisi ini sadar betul arti pemilu yang sehat. Ya. Jadi artinya ini kalau ditanya gimana cara menangnya, saya yakin jawabannya hampir sama. Kita akan perkuat saksi-saksi. Karena saksi-saksi di daerah itu penting. Saksi-saksi per TPS itu penting bersihan. Jadi suara bisa hilang tiba-tiba itu kalau nggak dikawal sama saksi. Jadi saya rasa itu ada sebuah strategi pragmatis yang memperkuat saksi-saksi. Yang selanjutnya strategi yang lebih besarnya, yang mungkin lebih terdengar klise adalah memperkuat tokoh-tokoh di partai itu sendiri. Di Perindo, mungkin yang dijual adalah Pak Haritanu dan beberapa tokoh lainnya, gitu ya. Sama dengan PBB pun begitu, PKP juga begitu. Dan kebiasaan para partai-partai ini adalah memasang foto orang yang lebih berpengaruh dari pengurusnya saat ini, gitu kan. Nah itu pasti juga akan dipasang. Itu sih strategi yang biasa dan wajar, tapi pragmatisnya saya yakin mulai hari ini yang dikumpulkan kekuatannya adalah bagaimana menghadirkan saksi di setiap TPS. Karena mungkin itu kedai kopi penting. sudah menangkap ini. Yang diinginkan sama rakyat partai seperti apa sih saat ini? Nah ini menarik. Kedai kopi itu kami pernah melakukan survei ya, FGD bukan survei, FGD beberapa kali setelah survei kami lakukan FGD, beberapa pertanyaan kami lemparkan, misalnya begini. Kenapa ada partai politik kadernya ketangkep korupsi kok masih tetap dipilih? Gitu ya. Elektabilitasnya masih tinggi misalnya. Masih dipilih juga, saya bilang. Sebagian besar responden kami bilang begini, ini FGD ya. Mas Henry, partai politik korupsi, ya udah, mereka emang korupsi. Kalau ada partai politik yang tidak korupsi itu bagus. Tapi kalau ada partai politik yang korupsi, ya udah emang ya begitulah partai politik tuh senangnya korupsi gitu. Jadi sangat permisif terhadap korupsi. Kok begitu? Kenapa tidak ada hukuman atau punishment gitu? Yang korupsi siapa? Misalnya nih, saya pilih Ibu Megawati. Beliau sosok yang bagus, baik, nggak korupsi. Jadi kalau ada kadernya korupsi, kan Bu Meganya enggak. Kan saya pilih dari Perjuangan Ibu Mega. Jadi kalau tadi ditanya, jadi masih figur ya, masih figur ya. Masih figur. Jadi partai politik seperti apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia? Yang pertama, figurnya baik, gitu ya. Kemudian yang kedua dia ada emang pada saat dibutuhkan. Dan saya yakin teman-teman di partai politik ini paham betul bahwa yang ngedeketin mereka seminggu yang lalu dengan yang ngedeketin mereka 5 menit sebelum pencoblosan, itu yang diinget yang 5 menit sebelum pencoblosan. Oke. Dinamika masih terus akan terjadi tentu menjelang pesta demokrasi, wacana demi wacana tentu bermunculan. Malam ini Forum Kristian menghadirkan partai-partai non-parlemen atau koalisi partai parlemen masa depan tengah digodok. Kita tunggu namanya diumumkan secara resmi, tapi terima kasih sudah mewarnai ruang demokrasi kita. Ini juga jadi bagian perbincangan
perbincangan malam ini di Forum Presiden menjadi bagian untuk mewarnai ruang demokrasi kita. Semoga semakin meningkat, kita semakin pintar, semakin melek politik untuk sama-sama memajukan bangsa dan negara. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir, Bung Hesa, thank you. Terima kasih sudah hadir, Pak Abdullah juga terima kasih sudah bergabung secara virtual. Anda juga terima kasih sudah menyaksikan kami. Sehat selalu, kita jumpa lagi di Forum Presiden Rabu depan. Sampai jumpa.